Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga, Bapak Profesor Dr. Pil Almakin MA, dan yang saya hormati Bapak Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga, Bapak Dr. Abdul Razaki SAG MSI, dan yang saya hormati Bapak Pembina UKM JKH Al-Mizan, Bapak Dr. Randos Jarot Wahyudi SHMA, dan serta seluruh jajaran kepanitiaan dan kepengurusan UKM JKH Al-Mizan. Halo, selamat datang kepada teman-teman calon anggota baru UKM JKH Al-Mizan yang telah lulus seleksi tahap demi tahapnya. Dan selanjutnya, teman-teman akan menghadapi tahap yang terakhir, yaitu Diklat UKM JKH Al-Mizan. Nah, dengan diklat ini, teman-teman akan sah dinyatakan sebagai anggota UKM JKH Al-Mizan yang seutuhnya. Maka dari itu, saya harapkan kepada teman-teman semua untuk dapat mengikuti proses tahap demi tahap diklat nanti. Dan saya harap diklat kali ini tidak hanya menjadi formalitas saja kepada teman-teman, tetapi teman-teman juga harus bisa menanamkan kepada diri teman-teman agar teman-teman ke depannya bisa menjadi Al-Mizan yang seutuhnya. Dengan mengucapkan bismillah, maka dengan ini secara resmi diklat ke-21 UKM JKH Al-Mizan saya buka. Saya Ibnu Amin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UKM JKH Al-Mizan, berpikir, berjiwa, beramal, Al-Mizan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati pengurus Al-Mizan, yang saya hormati adik-adik anggota baru Al-Mizan, mari untuk pertama kali kita bersyukur pada Allah kita bisa mengadakan Diklat Al-Mizan yang ke-21 yang diselenggarakan di awal bulan November tahun 2020 ini. Pertama tentunya saya ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang, selamat bergabung di UKM terbaik di UIN Sunan Kalijaga. Ada 3 hal yang ingin saya pesankan pada adik-adik untuk memulai diklat ini. Yang pertama adalah di Al-Mizan, insya Allah kita akan belajar pengetahuan atau knowledge. Di bidang pengetahuan, adik-adik akan mempelajari 5 hal. Yang pertama adalah tafsir, kemudian tahfidz, kemudian tilawah, kaligrafi, dan sholawat. 5 hal inilah yang akan menjadi topik utama ketika adik-adik nanti aktif di UKM JKH Al-Mizan. Insya Allah 5 kompetensi itu akan diajarkan kepada adik-adik yang baru selama bergabung di Al-Mizan. Yang kedua, di samping belajar pengetahuan atau knowledge, adik-adik juga akan belajar skill atau keterampilan. Keterampilan satu, keterampilan leadership, bagaimana cara memimpin, bagaimana cara mengelola organisasi, bagaimana cara bergaul bersama teman-teman, bagaimana cara berinteraksi secara organisatoris. Ini latihan yang sangat penting karena belajar saja di bangku kuliah tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan keterampilan. Nah, yang ketiga adalah adik-adik juga akan dilatih bagaimana caranya mengembangkan komitmen beragama, komitmen mengkaji Al-Quran, mengkaji Al-Hadis, komitmen kebersamaan, solidaritas sosial, yang itu amat sangat penting bagi kehidupan mahasiswa. Insya Allah di Al-Mizan, knowledge, skill, dan komitmen tadi semua akan dilatihkan kepada adik-adik sekalian yang insya Allah akan bermanfaat dalam kehidupan mahasiswa yang sekarang maupun nanti ketika menjadi pemimpin. Ada adagium yang mengatakan student now, leader tomorrow. Student now, leader tomorrow. Sekarang jadi mahasiswa, besok menjadi pemimpin. Kalau sekarang menjadi mahasiswa sudah diajarkan di bangku kuliah, tapi bagaimana menjadi pemimpin, Anda harus belajar dari UKM Al-Mizan.
Nah, demikian semoga diklat yang diselenggarakan ini bermanfaat untuk Anda semua, dan semoga nanti kelak setelah selesai kuliah dan kemudian menjadi pemimpin di masyarakat, bekal yang Anda pelajari di Al-Mizan itu bermanfaat untuk menjadi pemimpin umat. Selamat berlatih dan sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kalijaga Muda, mahasiswa baru UN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di era milenial seperti sekarang ini, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan akademik, tapi juga dituntut untuk memiliki soft skill yang sangat baik. Salah satu soft skill itu adalah kemampuan dalam olah seni gitu ya. Nah, UKM Al-Mizan, unit kegiatan kemahasiswaan Al-Mizan, selama ini menjadi unit kegiatan kemahasiswaan yang memfasilitasi untuk mengasah kemampuan seni mahasiswa UN Sunan Kalijaga. Jadi kalau Anda memiliki kemampuan di bidang tilawah, ya, kaligrafi, kemudian selawat, tahfidz, tafsir, dan seni tradisi Islami, Anda sangat cocok untuk bergabung dengan UKM Al-Mizan. UKM Al-Mizan ini usianya sudah 21 tahun dan akan menjelang ya ulang tahun yang ke-22. Tentu ini perjalanan panjang, banyak lika-liku yang dialami ya. Karena itu UKM Al-Mizan ini menjadi salah satu UKM andalan UIN Sunan Kalijaga untuk mengasah seni tradisi mahasiswa. Karena itu mahasiswa baru yang lolos seleksi menjadi anggota UKM Al-Mizan sungguh sangat beruntung. Nah, karena itu setiap anggota baru akan memasuki fase pelatihan atau diklat kepemimpinan, diklat keanggotaan. Karena itu saya berharap Anda ikuti betul diklat ini secara menyeluruh, secara tuntas. Karena itu awal Anda akan berkembang melalui bakat-bakat kesenian Islami yang selama ini akan diasah oleh UKM Al-Mizan. Mari kita dorong ke depan UIN Sunan Kalijaga memiliki kemampuan seni tradisi yang semakin bagus. Mahasiswanya nanti akan penuh prestasi bersama Al-Mizan, UKM Al-Mizan, sehingga UKM UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa dan UIN Sunan Kalijaga mendunia akan semakin menjadi kenyataan. Salam Kalijaga Muda, tetap bersemangat bersama UKM Al-Mizan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mizanuna. Sore. Bertemu lagi dengan saya Hilmi Mudrika. Pada kesempatan yang menyenangkan ini kita bertemu lagi di acara program terbarunya UKM JKA Al-Mizan khususnya, yaitu Bincang Al-Mizan. Namun pada kesempatan ini saya tidak mau sendiri dong. Saya akan ditemani oleh rekan saya, yakni Izan Nur Latifah. Wah, kok sumringah banget sih sore ini? Harus dong, biarpun udah sore kita harus tetap semangat pagi dong, Mbak. Ngomong-ngomong, kita berdua di sini ngapain ya? Ngapain ya? Tentunya kita akan membahas sesuatu yang sangat dikepokan nih oleh para calon Mizanuna khususnya. Apa tuh kira-kira materi yang akan kita sampaikan sore hari ini? Yang pastinya apa itu Mizanuna? Okay. Mizanuna UKM JKA Al-Mizan. Gimana sih Al-Mizan itu seperti itu? Oke, berarti kita sore hari ini mengupas tuntas tentang apa itu Al-Mizan ya? Yap, bener sekali dong. Pada kepo kan? Oke, selanjutnya kita berdua aja nih. Yang ngomong berdua aja nih, sepi banget nggak sih Mbak? Udah Iya, sepi cewek, banget. berdua sendirian, Berdua. kayaknya butuh yang... Apalagi ya gitu. Itu suara siapa ya? Suara Mbak? siapa sih? Oh iya, kita akan kedatangan buat bintang tamu yang sangat keren-keren sekali nih teman-teman Mizanuna di rumah, di mana beliau-beliau ini juga termasuk salah satu sesepuh Al-Mizan. Boleh diperkenalkan nih Mbak? Boleh. Yang pertama ada Mas Azam. Hai, halo. Yang kedua ada Mas Hana. Kita dahului dengan Mas Hana. Mas Hana merupakan salah satu senior dari UKM JKA Al-Mizan yang dulunya pernah menjabat sebagai ketua satu bidang jaringan ya Mas? Ya, lebih tepatnya ketua 2 sih. Oh, ketua 2 bidang jaringan. Dan sekarang dengar-dengar Mas Hana ini sudah menjadi guru PAI di salah satu SMA negeri Yogyakarta, tepatnya SMA 7 ya Mas? Ya. Oke, benar sekali. Dan sekarang masih single atau bagaimana Mas? Ya, alhamdulillah baru 1. Jadi
Baru satu, baru teman-teman baru satu nih ya kan. Kuotanya ada berapa ya Mas? Ya sesuai dengan yang ada ya, slotnya cuma satu aja deh. Nanti dimarahin. Iya. Alhamdulillah ya. Hati-hati ya kan. Tapi narasumber yang kedua, bintang tamu yang kedua kita nggak kalah keren nih Mbak. Iya, Ada pastinya. Mas Azam. Halo Mas Azam. Halo, Selamat halo. sore. Selamat Nah, Mas sore. Azam ini juga salah satu sesepuh dari UKM JKH Al-Mizan, di mana beliau masuk di Al-Mizan pada tahun 2011, benar ya? Betul. Mas? Dan beliau juga masuk di divisi Sholawat dan sekarang menjabat sebagai DPO atau Dewan Pertimbangan Organisasi. Kesibukan beliau sekarang tadi sudah sempat tanya-tanya di belakang nih. Jadi beliau itu melanjutkan studi S2-nya di UNS Solo. Benar Solo. sekali. Jadi Iya kesini dong. dari Solo. Dari Solo ke sini hanya untuk Al-Mizan, bener Mas. Gila. Betapa cintanya ya sama UKM JKH Al-Mizan. Tepuk tangan dulu dong. Oke, Motoran? di sini nih kita akan mengawali dengan apa nih? Naik motor ke sini. Motor. Naik motor. Tadi bilang sama aku naiknya pesawat, Mas yang beli pesawat apa? Ya motor? kadang-kadang pakai kadang-kadang. helikopter, kadang-kadang pakai kereta, tergantung mood lah. Oh, Iya. tergantung mood. Jangan kayak orang susah. Ah, Iya, jangan kayak orang bener susah. lah ya, Ya, bener, kayak gitu bener, ya. bener. Langsung aja nih mau ngomongin apa sore hari ini nih? Ya, Ada pertanyaan Mas yang keren. paling ditanyakan sama calon Mizanuna nih pastinya. Al-Mizan, apa sih Al-Mizan itu Mas? Boleh diawali dengan Mas Hana? Saya, Ya. oke. Kalau menurut saya itu Al-Mizan, ini perspektif saya sendiri ya, Ya. bukan mewakili Al-Mizan seluruhnya ya, khususnya Sepuh. Mohon maaf Sepuh, saya terlalu dini untuk mewakili kalian ya. Menurut saya Al-Mizan itu profesionalisme dan itu namanya kekeluargaan, apa namanya? Kulturalisme kayak aliran ya. Kulturnya gitu. Kulturnya Ah. ya, jadi kurang lebih ya profesional kultural. Jadi profesional dari segi melaksanakan keorganisasiannya, baik administrasi maupun kinerjanya. Kalau untuk kulturalnya kita punya ikatan khusus kekeluargaan. Kayak saya sama Mas Ajam ini punya ikatan khusus. Apa nih kalau boleh tahu? khusus ya. Apa nih Mas nih? Tolong jelaskan lebih jelas ya Mas. Ya lebih kepada saya memberi makan Mas Azam, Mas Azam gitu. memberi support ke saya untuk Itu selalu dulu, Mas. memberi makan ke dia. Itu Saling dulu. menafkahi Ya, itu seperti dulu. itu. Sekarang Sekarang sama. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi kayak seperti ini kan sebenarnya kan saya sama Mas Azam itu ada jarak lumayan lah, misalnya 3 tahun kita, Mas. 3 tahun ya, tapi karena kulturnya Mizan itu kekeluargaan ya kita biasa gojek-gojek seperti itu. Udah kayak teman sendiri ya Mas. biar Bahkan tidak- kayak Ya, keluarga teman. kakak adik gitu. Ya saya kamu sih terima punya kakak seperti saya. Ya sebenarnya enggak, karena makanya itu. karena makannya itu. Tapi saya ya. nggak terima punya adik kamu. Mungkin boleh dari Mas Hana itu ya kulturnya. Kalau dari Mas Azam sendiri apa itu? Kalau saya, Mbak apa D atau Mbak aja. Mbak Atau boleh ya, Mbak. Iza atau Hilmi. Iya gitu. terserah Oh, ya, lah ya oke. maksudnya. Kalau- Senyamannya aja. Ya. Kalau misal menurut saya, Al-Mizan merupakan satu dapur kreativitas karena di sini kita tahu ada berbagai macam hal yang kita bisa lakukan. Kemudian teman-teman, adik-adik, calon anggota baru tentunya akan mengasah skill, baik skill di individual ataupun kelompok, baik itu skill di kesenian, keorganisasian maupun bermasyarakat. Jadinya benar-benar satu paket yang lengkap Al-Mizan itu. Seperti Mas Hana katakan, kekeluargaan kita dapat di Al-Mizan juga. Kemudian kita tahu bagaimana kultur Islam juga kita ada di Al-Mizan, terutama di seni-seni Islamnya itu. Jadi bisa disimpulkan kalau menurut perspektif saya sih dapur. Berarti bisa masak apa aja. Bisa Mas seperti itu. Abba. Pernah ngerti Chef Renata? Oh, Ah. jelas. Nah, Al-Mizan itu seperti Chef Renata itu. Cantik Tahta. dan Renata. Kalau saya Oh, kayak gitu ya. apa namanya? Harta. tahta Anya. Hanya Geridin. Saya juga mau. Tadi katanya udah sold out ya kan? Iya. Iya nanti kalau nonton bahaya di rumah. bahaya ya untuk istri Iya. di rumah. Cakar saya. Mungkin, Lanjut. ya dari kan tadi kulturnya, terus kalau Mas Azam sendiri tuh lebih ke apa ya, Al-Mizan tuh paket lengkap kayak gitu ya kan, dapurnya gitu, tempatnya. Terus dari kan ini mas-mas ini sesepuh Al-Mizan, kira-kira ada perbedaan nggak sih Al-Mizan yang dulu dengan yang sekarang gitu? Mungkin dari Mas Hana dulu. Oke. Mungkin lebih baiknya kita bukan mewakili sepuh ya. Takutnya ada perspektif dari kita itu berbeda sama sepuh ya. Mungkin lebih Yang bijaknya mewakili pribadi masing-masing ya. Iya. Perbedaan
dulu dan sekarang. Ya. Nanti untuk sekarang nanti bisa dijelaskan sama Mas Azam karena saya sudah lama udah nggak berkecimpung di dunia kemizanan. Jadi kalau pada masa saya itu sangat luar biasa. Dulu kita punya bahkan kita punya satu grup namanya itu Pandawa. Saya, Mas Amin, Mas Mabub, Mas Oni dulu, terus sama ada Mas Ranu atau Mas Haddad ya. Pandawa 5 orang itu kemana-mana tuh bareng terus. Jadi nginep di kos saya, nginep di kosan. Jadi karena keluarganya itu kental banget. Sampai pernah kita nggak bareng-bareng, tidak punya rumah, nginep di masjid Ambar Gama. Masjid Ambar Gama dulu di sana bareng-bareng. Pokoknya senasib sepenanggungan. Rata-rata seperti itu. Jadi memang kuat banget. Bahkan dulu pernah kita milad itu awal-awal kamu ya Zam? Ya, 2012 babat Kalijaga ya. Itu sampai panitianya cuma koordinator cuma 1 orang. Ya dari beberapa orang tadi yang itu bisa karena kita satu nasib satu penanggungan. Jadi kamu kesusahan apa kita bantu, sekarang kesusahan apa dalam satu organisasinya itu tadi kita bantu bareng-bareng. Ibaratnya feelingnya tuh udah itu Ya, jadi satu ya, udah good, sama. gitu loh. Like a should. Ya. Boleh lah. Terus selanjutnya Mas Azam nih yang sekarang udah jadi DPO 2020. Pasti lebihnya pasti tahu sekarangnya tuh seperti dulunya apa. kayak apa dan sekarang seperti apa. Misalnya gitu. Al-Mizan sekarang sebenarnya kalau misalnya masalah kultural masih agak dipegang karena mungkin salah satunya pandemi juga menjadi salah satu faktor ketika kita akan berkumpul tidak boleh dan sebagainya. 7 bulan menjadikan kita hal yang berbeda, kita extraordinary benar-benar. Tapi secara umum menurut perspektif saya yang sejak 2011 kan sampai sekarang ada sekitar 9 tahun. Berkaca dari teman-teman ataupun kakak angkatan Dimas Hana dan kawan-kawan, bagaimana menjaga kultur itu masih ada kesamaan, di mana reguduk bareng Reguduk itu apa Mas? Bersama-sama ya. Iya. Contohnya di Al-Mizan sekarang punya beberapa tempat yang itu dijadikan sebagai base camp di luar kantor Al-Mizan. Ada satu Rumah Corongan sebagai salah satu yang menurut saya tempat berkumpulnya teman-teman Al-Mizan menjaga kekeluargaannya. Ada juga namanya rumah yang ada di mana? Rumah Oki atau rumah Quran. Dan seperti yang tadi Mas Hana katakan, kita di masjid-masjid karena teman-teman Al-Mizan banyak yang menjadi takmiroh masjid, jadinya kita banyak berkecimpung di sana dan itu masih terjaga sampai sekarang. Nggak jauh beda ya Al-Mizan Masih nggak dulu jauh beda. dan sekarang kayak gitu ya. Mungkin Mbak Ilmi ada yang mau ditanyain nih apa seputar Al-Mizan lagi nih. Kalau Al-Mizan itu apa sih Mas yang membuat Al-Mizan itu pas dan pantas menjadi UKM di universitas ini? Hal yang paling urgent, kenapa UIN harus ada Al-Mizan? Saya dulu 2011 ketika PBAK, kalau dulu namanya OPAK, orientasi pengenalan akademik dan kemahasiswaan, ada namanya show tentang UKM. Apa namanya itu ya? Pengenalan satu UKM dengan sosialisasi UKM. Mungkin karena basic saya di rumah sudah mengenal sholawat dan sebagainya, akhirnya memang tertarik dengan yang namanya UKM JKI Al-Mizan. Akan tetapi ternyata ketika saya lambat laun mengerti dunia kealmizanan secara dalam, entah itu di kepanitiaan, entah itu kita di kegiatan-kegiatan yang ada di sekitaran Mizan dengan orang-orang ataupun masyarakat sekitar, ternyata memang poin pentingnya adalah kampus UIN yang notabene adalah kampus Islam itu dihidupi Al-Qur'annya, sholawatnya, kesenian Islaminya, ya adanya Al-Mizan. Saya lihat di beberapa fakultas ada namanya Badan Otonom Mahasiswa atau BOM. Itu ada yang bergerak di dunia. Sekarang tuh namanya Dema. Dema Sema ya. Dema Sema di bawahnya ada BOM namanya. Nah, Seperti HMPS dan sebagainya. Nah, itu ada gerakan-gerakan ke arah kesenian Islam sebenarnya. Akan tetapi tidak semajemuk Al-Mizan dan tidak semasif Al-Mizan, yang mana Al-Mizan punya banyak ruang, punya banyak anggota, punya banyak kesempatan untuk mewarnai UIN, sehingga sudah sangat layak ketika kalau menurut pandangan saya UIN mahasiswa bisa aktif dalam ke Al-Quranan ya lewat Al-Mizan ini.
Jadi sangat urgent kalau UIN ada Al-Mizan itu. Oke gitu. Kalau dari tadi udah bicara tentang Al-Mizan menurut Mas Azam dan Mas Hana, bicara tentang urgensinya di UIN itu seperti apa gitu ya Mbak. Mungkin dari Mas Azam sama Mas Hana kan lebih duluan Mas Hana yang masuk Al-Mizan nih. Boleh diceritain sejarah singkatnya Al-Mizan itu seperti apa sih Mas? Mungkin teman-teman di rumah juga pada penasaran. Kalau bahas cerita itu lama sekali untuk itu. Ini boleh diminum nggak sih? Boleh, Oh, iya. boleh banget. Saya juga pengen minum dari tadi, Mas. Dibukain Mas. Soalnya ini pembahasannya panjang ya, cerita Aduh, gitu ya, boleh. sejarah. Butuh sedikit tenaga. Disponsori oleh Oleh air udah asli. Kalau Al-Mizan gitu ya, makhraj huruf. Iya, makhraj Iya. hurufnya harus pasti. Kan tesnya ada Al-Qur'annya. Nah, bener Bener banget. Mizan banget deh pokoknya mas-mas Pokoknya- yang ada di depan ini ya. Udah mencerminkan Al-Mizan Mizan, gitu loh. Udah di hati. Ya. Oke. Kalau dari sejarahnya mungkin teman-teman yang kemarin udah bisa lihat ya, atau mungkin dalam tes diklat kali ini itu ada untuk membaca sejarah atau melihat sejarah yang kemarin habis. Kayaknya sampai ada yang welcome to Kali Jaga Muda itu ya. Ya itu saya. Iya. Bisa Kurang lebih seperti itu. dipraktekin Bisa dilihat di mungkin bisa di ini kasih linknya dong di sini ya. Di bawah ini ya. Di bawah ini ya. Ya link YouTube. Terbentuk dari dua komunitas dari Fakultas Syariah dan Fakultas Usuluddin sehingga menjadi satu dari tilawah dan tahfidnya terus disepakati untuk menjadi satu yang disebut dengan UKM, unit kegiatan mahasiswa. Setelah itu dengan nama JQH itu tadi, Jamiatul Qurra wal Hufadz. Terus selanjutnya beranak satu dengan divisi Tafhim. Selanjutnya berubah divisi tafsirnya berubah menjadi divisi tafsir. Terus ditambah lagi kaligrafi. Terus yang terakhir yang paling bontot itu sholawat. Jadi paling kecil. Dan sebenarnya ada beberapa penolakan sih dalam video yang kemarin mungkin teman-teman lihat juga ada beberapa penolakan karena tidak mendasari dari visi misi dari Al-Mizan itu sendiri. Akan tapi ada satu diskusi yang panjang sehingga yang namanya sholawat juga bagian dari Al-Quran sehingga genap 5 divisi itu sendiri. Ya mungkin secara singkatnya seperti itu. Memang kalau meruntut dari awal sampai akhir ya memang Al-Mizan sendiri tidak lepas dari yang namanya kulturnya yaitu kekeluargaannya tadi. Bahkan sampai sepuh SK itu bilang Al-Mizan itu kalau tidak ada orang tuanya itu saya kira sudah menjadi UKM yang meninggal, yang mati. Bukti beberapa pada masa yang sama bukan UKM ya, beberapa di bawah namanya BOM apa namanya? biasanya BOM itu di bawah fakultas, kemudian Enggak, ada kelompok studi. ada kelompok yang studi-studi itu loh. Iya, kelompok studi. Yang kayak seni-seni Iya. dan sebagainya itu kan. Itu terbukti karena memang orang tuanya sudah lepas tangan, sudah selesai ya udah akhirnya mati sampai sekarang. Terlanjur. Tapi Gitu. Al-Mizan itu karena ada sepupunya, kekeluarganya masih erat sampai sekarang. Iya. Masih bertahan. Iya, sangat bertahan. Kayak Mas Ajam ini kan luar biasa kan menemani sampai Biasa di sekarang. luar, Mas. Saya nggak tahu ini maksud menemani sampai sekarang itu karena memang dia itu masih cinta dengan Al-Mizan atau mencintai yang di dalam Al-Mizan. Ya bisa jadi keduanya. Dua-duanya, Mas, Oh, dua-duanya. berarti Ada faktor Ya, X di faktor dalamnya. X-nya. Oke, tadi juga menyinggung sedikit tentang visi misi nih Mbak ya kan bahwa salah satu visi Al-Mizan itu lebih ke menciptakan kampus yang berjiwa Qur'ani kayak gitu kan. Kira-kira dari apa yang sudah ada di Al-Mizan, kultur yang ada itu sudah mencerminkan visi misi Al-Mizan belum sih? Coba Azam bisa dijawab. Dengan hal yang sekarang terjadi dan Iya. sebagainya. Dinamika Al-Mizan begitu panjang ya. Kayak misalnya Mas Hana ceritakan. Dan kalau kita perhatikan step by step, kemudian kita perhatikan bagaimana gerak langkahnya, kita bisa tahu ternyata memang sangat tidak kita keterlaluan mengatakan bahwa memang visi misi Al-Mizan Al-Quran itu ya memang sudah dijalankan. Ya contoh kecil lah. Contoh kecil ketika kita musabakoh, ketika kita menghidupkan masjid kampus yang notabene ini itu adalah miliknya kampus UIN, kita hidupi dengan latihan tilawah setiap hari Selasa, setiap minggu 1 kali, kemudian ada setoran tahfidz juga. Itu menjadikan UIN terlihat sekali kegiatan-kegiatan keislamannya yang
langsung bersumber pada Al-Quran, ada tahfidz, ada tilawah. Kemudian pameran kaligrafi sampai tingkat internasional itu dilaksanakan di UIN juga, seperti yang dilakukan oleh Pak Robert dengan beberapa seniman-seniman, dan itu tingkat internasional. Termasuk Seperti Pak itu. Robert alumni Al-Mizan itu sendiri. Pak Robert iya. termasuk salah satu founding father lah, Founding kalau bisa father. kita Founding father. katakan. Oh, iya, Nah, iya, seperti itu. Jadi kita tidak bisa tidak terlalu keterlaluan lah kalau mengatakan bahwa memang sudah kita implementasikan di dalam kegiatan-kegiatan di UKM kita. Seperti itu. Jadi visi misinya sedikit banyak, bahkan Sudah. kita bisa katakan banyak sudah terimplementasikan. Implementasikan gitu. Jadi nggak salah ya calon Mizanuna itu mendaftar di JKH Al-Mizan ya Itu kan. udah Mbak? pilihan yang tepat dong. Iya, udah pilihan terbaik kan ini dari cerita Mas Hana dan Mas Azam sore hari ini. Iya. Kalau boleh tahu nih Mas, upaya apa sih biar visi atau misinya UKM JKH Al-Mizan itu terus terrealisasikan kayak gitu? Harus apa gitu? Harus apa? Oh, saya Iya, boleh. saya dulu ya, nggak apa-apa. Ya, Mas Kalau Azam. upaya sebenarnya banyak sekali upayanya, termasuk menyesuaikan dengan zamannya, itu juga sebagai salah satu upaya. Supaya apa? Supaya yang namanya dakwah, yang namanya membumikan Al-Quran, yang namanya mengimplementasikan Al-Quran bisa dilakukan dan diikuti oleh semua kalangan. Ya. Sekarang kita tahu, misalnya mahasiswa baru banyakan adalah kelahiran 2000 mungkin ya. Ya. Ya mungkin segitu kan, 2000. Kelahiran saya lah. Nah, yang sekarang umurnya 20 tahun, ada yang 2001 dan Sama kayak sebagainya. saya lah. Iya. Iya, plusnya banyak. Tapi Plus ya. nah, itu orang-orang yang kategorinya adalah sudah melek digital dan sebagainya. Nah, upayanya apa? Ya kita harus bagaimana caranya menafsirkan apa yang ada di Al-Quran itu, kita ya bagaimana membahasakan dengan mereka itu. Tidak boleh kita itu kaku, misalnya kita pakai yang namanya ini harusnya seperti ini, titik. Tidak boleh di otak-atik, ditransformasi dengan cara apapun. Tidak boleh yang namanya ini nanti dijadikan sebagai ini, sebagai ini. Nah, itu kan nanti ada satu hal yang nantinya bisa menjadikan visi misi tidak dapat dilakukan oleh teman-teman yang notabene adalah milenial itu. Jadi up to date atau Ya. sesuai dengan zamannya. Sesuai Harus dengan dengan zaman. zaman. Ya, karena anak-anak zaman sekarang kalau nggak sesuai dengan zaman tuh rasanya kayak jadul ya. Ya. Apa sih? Apa Nah, sih sekarang tuh Dan udah mereka zamannya malas digital kayak mengikuti. gitu ya kan. itu sih lebih kayak itu. Oh iya, Untuk mungkin Mas Hananya bagaimana Mas untuk Sebenarnya upayanya? hampir sama aja sih. Itu kan tadi yang disampaikan sama Azam kan menjaga yang lama dengan cara memperbaruinya atau Menginovasi, ya. menginovasi. Tapi tidak meninggalkan yang sudah-sudah kan. Mm-mm. Kalau saya tuh sering bilang ke teman-teman bahwa Al-Mizan itu sejatinya itu yang membawa Al-Mizan saat ini ya kalian-kalian. Setiap regenerasi itu punya tanggungan atau punya kewajiban untuk membawa Al-Mizan ke depan seperti apa. Dulu sebelum saya selesai, sekarang kan saya jadi pengamat, beda sama Azam tingkatannya kan. Dulu ketika saya masih anggota, bahkan pernah jadi depol juga, saya berpikiran bahwa Al-Mizan itu harus sesuai, harus seperti ini. Jadi masih punya taraf semacam doktrin terdahulu ya. Tapi setelah saya menjadi pengamat dan sering ngobrol, mungkin karena efek pemikiran tua ya. faktor U ya. Iya, ini. faktor U. Faktor U. Karena seperti itu, jadi bahasanya orang yang paling pintar adalah komentator. Jadi orang yang di luar itu semua. Saya melihat bahwa dulu yang saya lakukan itu sebenarnya ternyata salah. Yang benar adalah kita pasrahkan sepenuhnya Al-Mizan kepada mereka, tapi tetap kita memberikan pelajaran bahwa dulu sejarahnya Al-Mizan itu seperti ini. Hanya sebatas sejarah di mana mereka mau pakai atau memperbarui itu terserah mereka. Intinya pondasinya tetap harus Iya, dijaga. harus ada Sesuai dan harus tepat. ada ya harus ada langgarnya lah. Pakemnya Pakemnya harus seperti itu. dilakukan. Intinya masih silakan berproses, yang penting tidak meninggalkan yang lama, itu aja. Jangan melupakan masa lalu. Ya. Ya. Jadi masalah tuh bisa jadi pelajaran. Pembelajaran, kayak Jas gitu. merah seperti Soekarno katakan. betul Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bener Nah, banget. seperti itu. Kalau Pejuang kita masa lalu, jas Mas? merah tadi. Apa? Jas hijau. Kenapa? Oh ya, Wih. ya jas hijau kita. Gas hijau bener Kalau banget. kan jas hitam ya. Perencana. Kita nih berbincang kayak gini nih
salah satu dari rangkaian dari Diklat UKM Diklat. JKI Al-Mizan yang ke berapa? Izin? 21. 21. Jadi Udah- udah panjang sekali Udah panjang banget prosesnya UKM ya JKI kan. Al-Mizan ya, pantas saja menjadi salah satu UKM Terfavorit. Favorit Salah di- satu yang terfavorit lah Ya. di kampus Insan Kalijaga ini. ya. Jadi harapannya mas-mas yang ada di depan saya ini untuk UKM JKI Al-Mizan ke depannya itu seperti apa sih, Mas? Untuk para pengurusnya ya, biar organisasinya Fungsinya itu itu- tetap jadi Hmm. terfavorit itu seperti apa? Mungkin sedikit saya ini ya memperjelas ya. Mungkin terfavorit bahasanya lebih kepada banyak peminatnya dan Ya. dan secara Prestasi. prestasi Pasti. juga Nggak banyak. kalah gitu. Meskipun yang lain juga ada yang lebih baik gitu. Bahasanya tinggi terus merendah. Merendah Untuk anggota sama pengurus. Ya, lebih ke depannya. Untuk anggota sama pengurus lebih ke depannya ya, kalau untuk pengurus sebenarnya yang dikuatkan adalah mental sebenarnya. Karena apa? Satu, resiko atau kendala dari teman-teman pengurus itu adalah kritikan dari luar. Bagaimana untuk mengolah kritikan itu menjadi hal yang positif untuk mereka. Itu kan mental. Kalau saya dulu ketika pengurus, kalau sekarang itu mending, apalagi kalau pandemi seperti ini kan. Iya. Paling kritikannya cuma WA. Nggak usah dibaca, udah cukup kan. Kalau dulu saya tuh berhadapan, jadi nangis gitu loh Secara langsung gitu. secara langsung. Jadi Mental banget udah ya? mental banget. Jadi kita udah kuat sampai sekarang pun kuat. Meskipun untuk ngangkat-ngangkat yang berat-berat itu tetap loyo. Yang penting mentalnya kuat Mentalnya ya. kuat. Udah bangkok gitu ya kan. Jadi pertama yang dididik adalah mental agar kita jadi lebih baik lagi. Satu, tuh karena resikonya di Al-Mizan itu banyak omongan. Terus untuk anggota baru, khususnya anggota lama maupun anggota baru, yang pertama adalah tujuan atau tanggung jawab dari mereka. Kenapa seperti itu? Karena mereka masuk UIN itu udah mempunyai tanggung jawab kepada diri sendiri maupun keluarga sebenarnya ya. Jadi ketika mereka kupu-kupu, tahu kupu-kupu? Kuliah Kuliah pulang. pulang itu Yang betul. termasuk entah itu secara serius atau enggak, itu udah menghilangkan atau sudah melaksanakan tanggung jawab mereka ke diri sendiri kepada satupun orang tua ataupun keluarga. Ketika dia sudah mempunyai beban satu tanggung jawab, dia masuk UKM manapun ya, khususnya Al-Mizan, maka dia merelakan bahwa dia itu menerima bahwa dia menambah bebannya atau tanggung jawabnya. Kalau seandainya dia suatu saat itu merasa bahwa Al-Mizan itu membebani dirinya, itu berarti kembalikan ke tanggung jawabnya. Berarti kemarin mereka tidak punya komitmen atau tidak selayaknya mencari tanggung jawab yang lain. Itu sebenarnya seperti itu. Jadi sangat disayangkan ketika beberapa orang yang menganggap Al-Mizan itu merusak kuliah. Kan ada kan, apalagi sekarang sampai berapa semester? 5, maksimal 5 tahun. Maksimal 5 tahun, Iya. 10 semester kan. Itu saya disayangkan. Dulu saya punya komitmen seperti itu, tanggung jawab. Terus saya dulu memperbolehkan bahwa silakan kalian mau kuliah paten atau kuliah dengan serius, tapi jangan lupa tanggung jawab di Mizan. Ataupun kalau saya dulu seperti saya punya komitmen seperti ini, saya kuliah tinggalkan dulu, saya fokus ke Al-Mizan 1 tahun karena saya menjadi pengurus. Setelah itu saya balik ke kuliah lagi. Itu kan bisa. Totalitas tanpa batas gitu ya, Ya, Mas. totalitas tanpa batas seperti itu, kurang lebih kita nggak ada alasan sedikit pun untuk meninggalkan Al-Mizan atau tidak punya alasan untuk meninggalkan kuliah atau mengesampingkan salah satunya. Tidak ada alasan kamu ikut UKM terus UKM itu harus selalu punya aktivitas, selalu aktif. Terus ternyata kuliahnya bolong-bolong sampai yang dulu sampai berapa semester itu 14 semester. 14. Itu kan kurang ini 14. juga. Saya pertama kali saya termasuk salah satunya di Al-Mizan, cowok ya, yang cowok ya. Pertama tercepat. Kalau menurut saya. Tercepatnya berapa tahun kalau boleh? Saya itu dulu 8 semester. Oh, 8 semester. 8 semester ya. terus Ya. mau sih sedikit lagi 9 semester. Jadi masuk ke 9, sedikit melambat 9 terus dah. Itu 9 udah paling cepat. Kalau dulu itu bahasanya itu kita punya doktrin harus aktif di organisasi itu harus full. Jadi sampai beberapa semester. Itu dulu saya meyakini iya benar, tapi setelah keluar
itu sebenarnya konsep yang salah. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru ya. Semuanya Pak. bisa disinkronkan, harus balance ya, balance. Karena kamu punya tanggung jawab itu tadi. Iya. Nah tadi udah Mas Hana, sekarang Mas Azam nih, harapannya untuk pengurus organisasi periode ini gimana nih untuk Al-Mizan kayak gitu? Kalau saya lebih ke arah, ada satu tagline yang sejak awal di kepengurusan Mas Latif. Sebenarnya dulu sebelum Mas Latif ada Mas Udin dan kawan-kawan, saya selalu mengatakan, coba deh kalian punya pikiran, ubah mindset yang namanya tanggung jawab itu menjadi satu challenge, menjadi satu opportunity, kesempatan teman-teman, bagaimana ini menjadi satu-satunya kesempatan teman-teman menjabat di posisi itu pada tahun itu. Kan nggak mungkin 2017 diulang 2 kali kan. Nah seperti itu. Jadi saya selalu memberikan, ayo deh kita jadikan ini sebagai hal yang menyenangkan. Kemudian ini menjadikan salah satu ladang teman-teman untuk belajar banyak. Karena kesempatan seperti ini tuh sangat langka. Bahkan ya kalau dibilang satu-satunya di dunia ini, karena Al-Mizan yang seperti UIN ya hanya di situ seperti itu. Jadi ayolah kita jadikan kepengurusan yang menyenangkan, terus kemudian apa yang kalian lakukan itu didasari dengan senang, cinta, kemudian gak usah deh merasa ada pengorbanan di situ. Jadi seperti kata-katanya Mbah Tejo nih, kata-katanya gini, ketika kamu mencintai seseorang, kemudian di situ timbullah perasaan berkorban, berarti sama dengan kamu sedang mengurangi rasa cintamu pada si dia seperti itu. Luntur ya berarti Jadi cintanya. luntur. Jadi sebenarnya kamu sedang mundur ketika kamu merasa aku Ada pengorbanan pengorbanan. seperti itu. Termasuk pengurus. Tanggung jawab jangan definisikan sebagai satu pikulan yang berat Beban. ataupun beban, apalagi sampai merasa berkorban. Itu jangan, malahan jadikan challenge. Kesempatanku nih. Nah, ini yang kepengen ke depan saya kepengen tularkan kepada adik-adik juga, termasuk mahasiswa baru mungkin yang besok nantinya jadi kader-kader di Iya, Al-Mizan. yang Nantinya ini jadi kesempatan kalian setiap hari nonton ILC misalnya di YouTube ataupun di Mata Najwa atau apa, mereka orang-orang yang basically adalah orang-orang organisasi yang punya kesempatan ngomong ketika mereka menjabat di satu kepengurusan ataupun dia join dengan satu komunitas apa. Jadi challenge inilah, kesempatan inilah digunakan dengan sebaik-baiknya. Nantinya insya Allah your future time is very very bright. Nah, Very very beautiful. Pasti akan bermanfaat di esok hari. Ya, Seperti Mas itu. Azam itu kayak semacam mengubah sudut pandang kayak Ya, bahwasanya ya. tanggung jawab itu Nggak beban kok. ya, kayak gitu. hal yang menyenangkan, sebuah kesempatan, sebuah peluang untuk Nah, kita untuk berkembang lebih lagi. baik Yap. lagi. Mungkin salah satu contoh dulu ini ketika pas kita, jadi angkatan saya pas masa saya itu menjabat, itu saya, Mbak Tika, halo Mbak Tika, Mbak Nelly, Mas Wahid dan semuanya. Kita namanya itulah pokoknya. Senyum Nusantara. Nah, Senyum Nusantara. Kabinet Senyum Nusantara. Awal-awal itu kita catetin, jadi ketika habis dilantik kita catat 1 hari kerja hari pertama, karena kita pertama adalah beban, hari kedua jadi masih berapa hari lagi sekiranya, jadi itu kita hitung. Udah dihitung dari sejak awal. Iya, berapa kita hitung lama ya, karena Mbak? kita ketika pas awal-awal menjadi pengurus memang beban, terus sampai nggak sampai 10 hari ya, jadi baru 7 harian lah kurang lebihnya seperti itu. Terus kok kita lama-kelamaan kok menjadi nyaman ya, kita belajar bagaimana cara ketemu sama orang, berinteraksi sama orang. Saya pribadi bagaimana saya berkomunikasi dengan atasan, atau Mas Wahid sendiri berkomunikasi dengan sesepuh dan sebagainya, atau Mas Liman yang notabene itu mengayomi anak adik-adiknya sampai bikin lukisan dan sebagainya. Itu akhirnya kita nyaman. Pas akhir-akhir kita bikin LPC itu malah kita nangis. Wah, Karena saking- kangen. Karena kok sudah selesai gitu, jadi Wah, nggak terasa. Nah, dari tadi kita udah ngomongin masa lalu nih, Al-Mizan dulu, sejarahnya, visi misinya, cerita dulu gimana. Sekarang kayaknya kita perlu move on nih, Mbak. Move on ke masa depan. Ya, masa Kita fokus ke sekarang. masa depan aja nih. Karena yang lalu-lalu ya udah biarin berlalu. Jadikan jadi- pembelajaran. Bener banget ya kan, Mas Iya, Azam? Betul. Are you okay? Oke, sangat. Senyumnya Mau menyimpan apa? Ya, ngomongin move Unek-unek on, jadi- ada apa? Ada Belum apa? bisa move on saya. Oh, gitu, gak mbaknya? ikut-ikut ya. Jas merah berarti ya. Oh, mbaknya, iya nih. Nih, aku penasaran dari Mas Azam nih. Mas Uh-uh. Azam itu udah berproses di Al-Mizan sejak tahun 2011. 11.
Kira-kira 9 tahun lah. 9 tahun. Itu Mbak kelas berapa? Itu mungkin lulus SD ya. Ya, seperti itu. Tapi Mas Azam sampai sekarang itu masih mau berkontribusi, mau berproses sebagai DPO, Dewan Pertimbangan Organisasi ya, tahun 2020 tahun ini tepatnya. Gimana sih Mas? Apa sih yang membuat Mas tuh terus aktif di Al-Mizan? Alasannya. Ini jujur atau agak berbohong atau pura-pura baik? Jujur agak berbohong itu seperti apa Mas? Kayaknya hidupmu penuh drama. Bisa jadi tuh Mas Ana. Jadi satu hal yang sangat menarik dan mungkin ini karena terbentur dengan proses yang begitu panjang. Ya sebenarnya baru seumur apa sih? Umur jagung lah kalau kita bisa 9 katakan. tahun seumur 9 jagung tahun. ya. Jagungnya seperti apa? Jagungnya ya? sampai busuk. Iya, iya. Pokoknya proses waktu demi waktu, ketemu Mas Hana, kemudian ketemu ketua umum dulu ada Mas Wahid dan kawan-kawan sampai ketemu Mas Latif. Ada satu hal yang sebenarnya itu tidak bisa move on sebenarnya untuk saya di Al-Mizan. Sangat tertarik di satu titik, yaitu Mizan menjadi batu loncatan. Kalau saya sekarang mengatakan Mizan batu loncatan. Akan tetapi menurut saya batu loncatan ini akan terasa enak di akhir dan akan terasa itu menjadikan kita jalan kesuksesan ketika dilalui dengan murni, senatural mungkin. Benar-benar Kak Al-Mizan tidak ada namanya pamrih apapun. Kemudian teman-teman, adik-adik berproses demi proses menjalani dengan khusyuk lah kalau bahasa sholatnya. Kemudian nanti berproses, nanti 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun nanti akan menemukan hal yang dinamakan, oh ternyata saya bisa ini lewat proses-proses di Al-Mizan. Kerasa apa yang didapat di Al-Mizan kayak gitu. Meskipun saya beberapa kali ketika menyeleksi menemukan beberapa anak membuat batu loncatan itu sejak awal. Ketika dia ngerti ada misalnya grup favorit sholawat di Yogyakarta yang besar itu, kita tidak boleh sebutkan namanya, kan. Nah, dia ngerti bahwa lewat sana bisa lewat Al-Mizan dan dia sejak awal memang berniat untuk batu loncatan ke sana. Dan alhasil ketika dia diterima, ternyata 2 hari atau 3 hari lah kalau kita bisa katakan tidak kuat dengan proses yang ada di Al-Mizan, akhirnya dia juga tidak tercapai untuk masuk ke grup sana. Jadi ya kalau kamu pengen menemukan Mizan jadi batu loncatan ataupun jadi lantaran, Allah akan menurunkan masa depanmu ya senatural mungkin. Nanti insya Allah berproses. Buah dari prosesnya itu seperti apa nanti? Ya, di dalamnya prosesnya ada sangat banyak yang kalau bisa digambarkan ya berjilid-jilid lah bukunya kalau bisa dituliskan. Berbab-bab. Ya kan? Jadi intinya kalau mau tahu ya ayo minimal 5 tahun lah. 4 tahun proses. Proses minimal 4 tahun lah. Nanti Proses atau proses? Proses. Kan? Ada proses yang untuk enak juga. Nah iya. Kan setiap proses ada enak gak enak. Iya. Ada plus minusnya seperti itu. Nah, itu tadi dari cerita dari Mas Azam. Kalau Mas Hana sendiri, apalagi sekarang sudah berkeluarga dan sampai sekarang diluangkan waktunya untuk Al-Mizan, pasti ada alasan tersendiri. Apa kalau boleh? Mungkin nanti bisa dilihat di IG saya. Ini IG-nya langsung di sini Langsung aja ya nanti kunjungi. Saya pernah posting ketika saya diminta untuk berkunjung ke Mizan. Enggak diminta sih, sebenarnya saya ikut maulidan ke Mizan, di Mizan terus difoto terus suruh ngasih motivasi. Malum lah dulu kan jadi motivator. Motivator. Motivator 08 kondang ya. bla bla. Oke. Di situ saya bilang kita ada banyak banget alasan untuk mencintaimu, tapi tidak ada satu alasan pun untuk meninggalkanmu. Boleh dicatat? Quotes of the day ya. Iya, quotes of the day. Banyak alasan untuk mencintaimu, tapi tidak ada satu pun alasan untuk meninggalkanmu atau membencimu. Yaitu itu maksudnya ada Al-Mizan. Dimana nanti setiap orang itu punya representasi sendiri atau punya quote-quote sendiri terhadap Al-Mizan. Karena prosesnya tidak semuanya itu sama dengan saya. Saya itu prosesnya sampai berdarah-darah ya. Wah, berdarah-darah perjuangan banget sih. Iya, karena dulu itu berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang itu dihalusin tuh. Kalau dulu bahkan sampai dikerasin, bahkan sampai yang namanya untuk acara itu kita harus berdebat dulu. Dana mengikuti acara atau acara mengikuti dana itu kan
prosesnya. Makanya seperti yang saya bilang tadi bahwa mental kita itu terasa. Kenapa sih masih mau Ya bertahan kurang dan lebih ikut seperti itu. Dari beberapa proses itu yang menjadikan saya untuk masih bertahan. Tapi anehnya anak-anak sekarang itu ketika berhadapan dengan saya, jadi udah ada mindset bahwa saya itu orangnya keras, orangnya menakutkan dan sebagainya. Bahkan pernah saya polling itu sampai termasuk saya menduduki 5 besar di Al-Mizan orang yang paling ditakuti. Saya nggak tahu apakah dari ucapan saya, padahal mukanya kan termasuk baby face ya. Baby face. Mohon disorot. di zoom. Mungkin karena saya termasuk orang yang kritis ya. Kritis akan apa itu, Mas? Kritis dengan berbagai hal. Jadi ketika ada beberapa yang kurang sesuai, maka mulut saya akan tergerak untuk memberikan menjelaskan gitu. Karena memang dulu kita dididik ada plan A, plan B, plan C dan sebagainya. Tapi tenang aja teman-teman, untuk yang anggota sekarang nggak seserem itu kok. Anggota sekarang itu lebih friendly, karena saya menyadari bahwa pendidikan dulu dengan sekarang itu jauh berbeda. Kayak gitu. Wah, alasannya banyak banget dan pastinya itu karena cinta ke Al-Mizan ya kayak kan. gitu ya. Kan tadi banyak alasan untuk mencintaimu, tapi tak ada satu pun alasan untuk meninggalkanmu. meninggalkanmu. Itu quotes yang paling Itu harus tertanam nih sekarang nih. ya kan. Pokoknya itu terus yang aku inget. Ya, dari alasan-alasan tadi itu aku merasa kepo kayak gitu loh. Apa sih yang tertarik, yang membuat hal kita terus tertarik ke Al-Mizan gitu ya? Gitu. Apa yang dirasakan menarik. mas-mas yang di depan ini sampai sekarang? Apa sih yang Hal paling bikin- menarik yang pasti kan kalau alasan kayak kultur, budayanya, maksudnya kekeluargaan dan lain sebagainya, mungkin teman-teman bisa merasakan tuh di lain tempat kayak itu. Tapi apa sih hal yang paling menarik menarik di Al-Mizan? Al-Mizan? Gitu ya. Mungkin satu versi UKM yang masih menjunjung tinggi kesinambungan antara anggota lama yang punya sejarah, kemudian angkatan-angkatan pertama yang menjadi founding father, sampai sekarang yang menjadi pengurus maupun calon anggota tersambung. Itu hal yang menurut saya organisasi macam seperti itu langka, apalagi di tengah kampus. Mungkin kalau misalnya kita berkaca dari ormas, oke lah, masih ada ketersambungan, bahkan sampai orang-orang para pendiri yang sudah sedo atau meninggal dunia pun masih kita ziarahi. Tapi di Al-Mizan menjadi salah satu corak yang berbeda ketika sebuah UKM isinya orang-orang muda, tapi mempunyai satu kultur yang sangat baik, yaitu kesinambungan antara yang awal sampai yang sekarang aktif. Dan alhamdulillah masih saling komunikasi, dan ini menjadi ladang simbiosis mutualisme. Kalau kita pernah kita belajar tentang itu, saling menguntungkan. Misal contoh kecil, ketika orang-orang tua kita, para sesepuh Al-Mizan punya acara, entah itu anaknya sunatan atau mungkin tetangganya atau saudaranya menikah, itu biasanya selalu ingin Al-Mizan yang tampil di sana, entah dari korinya. Kemudian pernah ada satu paket, ya tafidnya dibawa, ya koriknya, dan pada saat resepsinya teman-teman sholat yang ngisi. Nah, bagi teman-teman yang anggota ataupun kader, jadi lahan nih untuk mereka bisa manggung, bisa berpentas, bisa menambah jam terbang. Nah, jadi simbiosis ini yang terus ada, dan tidak bisa dipungkiri memang banyak hal-hal yang kita lakukan di luar sana karena orang-orang tua kita yang membawa. Karena Al-Mizan gitu. Mungkin kalau itu pemaparan dari Mas Azam. Kalau Mas Hanes sendiri dari dulu yang didapat dari Al-Mizan dan sekarang masih terasa tuh apa? Sebenarnya itu Al-Mizan tuh kompleks. Dia itu tidak, kalau orang memandang itu Al-Mizan tuh 5 divisi kan ya. Iya. 5 divisi, tahfidz, tilawah, tafsir, kaligrafi sama sholawat. Masih hafal ya? Masih. Alhamdulillah. Orang melihat hanya sekilas seperti itu, tapi sebenarnya di balik kelima ini Al-Mizan itu sangat luar biasa, jauh. Contohnya kayak gini. Dulu itu dari masa ke masa Al-Mizan itu termasuk PH-nya itu hanya beberapa atau hanya itu aja. Seperti ketua 1, ketua 2, jaringan, terus pengkaderan. Tapi sekarang udah berkembang yang namanya ada ketua 3 multimedia.
itu kan sangat luar biasa. Jadi menurut saya Al-Mizan itu perkembangannya itu bisa menyesuaikan dengan keadaan sekarang dan akan datang. Contoh kalau kamu tidak punya keahlian apapun itu, tetap masuk ke Al-Mizan, tetap akan menjadi satu poin atau penambahan di mana memang kedepannya memang dibutuhkan. Contoh kayak gini, saya pernah beberapa kali menguji orang yang ketika saya tanya, kamu punya keahlian apa ya? Keahlian apa? Dia nggak bisa main rebana, dia nggak bisa menyanyi vokalnya, dia nggak tahu soal dan sebagainya. Tapi dia punya potensi di bidang manajemen atau organisasi karena pengalaman yang luar biasa. Itu kan kita bisa manfaatkan dalam segi atau MC, per-MC-an dan sebagainya kan. Di lain itu ada beberapa yang mungkin karena hari ini kita dihadapkan dengan dunia media sosial di mana banyak artis-artis atau artis-artis media sosial apa namanya? Selebgram atau YouTuber dan sebagainya yang kita tidak ketahui dia masuk Al-Mizan, terus kita tanya, oh ternyata dia selebgram. Oh bisa dong, nanti kedepannya memperbaiki atau memperindah timeline namanya. Template-nya feed-nya Instagram Al-Mizan atau sebagainya kan bisa digunakan. Jadi Al-Mizan itu apapun keahlianmu meskipun tidak termasuk dari 5 divisi itu masih tetap digunakan di Al-Mizan. Jadi jangan khawatir kalau kamu tidak punya keahlian apa-apa. Karena saya dulu masuk Al-Mizan itu dari nol, benar-benar dari nol, nggak bisa main rebana, nggak bisa ini, nggak tahu caranya mainin dan sebagainya. Tapi bisa tilawah nggak, Mas? Bisa. Contoh. Iya, saya juga nggak bisa. Saya nggak bisa. Jadi nggak punya kapasitas. Tapi saya punya keyakinan bahwa saya pasti berguna dan memang akhirnya saya berguna sampai sekarang kan. Saya di sini pun berguna. Alhamdulillah. Jadi apa yang didapatkan di Al-Mizan dulu masih bermanfaat sampai sekarang ini. Jadi buat teman-teman nggak usah ragu lagi ketika daftar ke Al-Mizan ya kan Mas, berarti nggak salah pilih UKM nih ya kan. Pilihan Anda tepat. Pilihan Anda tepat sekali. Ada unique value nih di UKM JK Al-Mizan. Apa itu Mbak? Ya seperti kita yang pernah berproses di Al-Mizan tentunya melewati 1 tahun ya, untuk jadi kita bisa jadi anggota, nggak instan kan? Ya nggak instan kayak gitu. Menurut mas-masnya yang di depan ini sebenarnya waktu 1 tahun itu waktu yang efektif buat dijadikan terlalu lama atau justru terlalu cepat ya kayak gitu Mas. Bisa dijawab dari Mas Azam. Ya kalau 1 tahun menurut saya, kalau kita hitung-hitungan secara matematis ya, kalau satu angkatan atau satu mahasiswa itu nanti di UIN akan ada masa studi 4 tahun. Ketika kita berbicara masalah masuk di Mizan, kemudian dia diwajibkan untuk 1 tahun proses, kan berarti kalau persentase adalah 25%. 25% dari masa studinya dia akan dinilai sebagai loyalitasnya layak nggak sih mendapatkan kartu atau kartu tanda anggota Al-Mizan. Dan sertifikat pengikuti diklat biasanya dikasihkan setelah 1 tahun itu. Jadi kalau menurut saya itu waktunya secara matematis sangat pas, di mana 25% itu atau 1/4 dari perjalanan hidupnya di UIN itu dicoba untuk dinilai oleh pengurus Al-Mizan, apakah dia itu punya loyalitas atau enggak. Jadi tidak terlalu lama dan tidak terlalu sebentar. Sangat pas. Cukup ya. Sangat pas. 1 tahun ya. Menurut Mas Hana sendiri nih, gimana kan kalau Mas Azam sekarang masih di Al-Mizan sebagai DPO, nah sedangkan Mas Hana kan sudah sibuk di luar. Kira-kira sebenarnya sama aja sih. Kalau tadi Azam persentase karena 4 tahun kuliah terus 1 tahun itu untuk mengabdi ya sah-sah aja sih. Tinggal bagaimana memaksimalkan. Kalau menurut saya kalau itu kan dulu kita konsep seperti itu kan karena memang anak-anaknya itu seleksi alam cepat keluar dan sebagainya. Tapi kalau untuk sekarang di mana mereka itu selama setengah tahun punya proses yang lebih, setengah tahunnya dia konsentrasi ke kuliah, itu nggak masalah menurut saya. Karena zaman sudah berbeda dan mereka juga bisa berproses dengan secara virtual ataupun yang lainnya. Apalagi kalau sama pandemi ini kan. Jadi tinggal menyesuaikan aja sih. Menyesuaikan ya berarti tapi secara garis besar 1 tahun itu udah cukup ya Pak. Ya udah cukup lah. Kalau sekarang aku tanyanya mau ke Mas Azam, karena Mas Azam kan sebagai DPO.
Kan Almizan sekarang sudah di umur ke-21 tahun, ya kan Cukup Mas? lama. Udah cukup lama, prestasi banyak baik provinsi maupun nasional. Nah, kira-kira Mas Azam melihat sebagai DPO, apakah kita sebagai anggota Almizan itu cukup berbangga hati atau perlu apa ya, ada terobosan apa nih atau hal apa yang perlu dilakukan saat itu gitu? Bagi teman-teman adik-adik yang sudah berprestasi maupun yang akan, kalau menurut saya seperti Coach Indra Safri mengatakan bahwa juara ya saat itu saja, ketika besoknya bertanding lagi belum tentu juara. Jadi mungkin boleh kita ketika merayakan kejuaraan kita ada rasa bangga, pengurus memberikan kebanggaan, ada apresiasi. Akan tetapi ini jangan dijadikan sebagai hal yang berlebihan. Jadinya nanti adik-adik yang berprestasi akan menjadi sombong, mungkin akhirnya merasa dia lebih baik dari yang lain. Proses yang biasanya dilakukan untuk berlatih jadi berkurang. Nah, ini yang bahaya. Kalau menurutku tetap ada apresiasi wajib, akan tetapi jangan berlebihan. Harus diberitahu bahwa juara Anda sekarang belum tentu besok juga juara, ketika adik-adik atau kader-kader tidak mau berlatih. Jadi itu sebagai gerbang awal. Ketika juara nasional, nanti ditingkatkan supaya minimal mempertahankan atau go internasional. Seperti itu sih. Ya, jadi kita nggak boleh ibaratnya cukup. Jadi ibarat nggak boleh sombong dengan yang udah didapat, tapi jangan cukup untuk belajar. Untuk Jadi belajar. kalau udah provinsi ya gimana untuk nasional. Udah nasional gimana Go go internasional. Atau Kayak minimal mempertahankan. minimal apa yang itu. sudah dapatkan kayak gitu. Karena mempertahankan tuh emang sulit. Susah. Satu hal yang sulit. Iya, Kan susah. jadi hati kayaknya Mas Azam ya kan. Sangat susah. sangat susah. Oke, Kalau boleh. kami apa nih? Menunggu yang bisa. Menunggu susah ya? Lelah sih, bukan Lelah, susah lelah, ya. lelah. Menunggu tuh ya kan. Tahan dan menunggu. Enggak pakai yang ditunggu. Iya. Dari prestasi-prestasi Almizan yang udah didapat nih Mas, ada nggak sih Mas aspek-aspek yang belum tercapai dan itu harus dilihat kembali atau diperhatikan kembali gitu ya Mas? Ada nggak sih Mas? Di UKM-nya nih, UKM Ya, di Almizan. UKM. Jadi satu hal yang teman-teman harus mulai sekarang itu dikoreksi adalah apakah Almizan sekarang sudah bisa menjawab apa yang dibutuhkan oleh zaman itu. Ketika Almizan menjadi satu center yang begitu potensial, mulai dari SDM sangat potensial, jaringan sangat potensial, apalagi Almizan tergabung dalam AMSI, Asosiasi Mahasiswa Seni Islam Indonesia seperti itu, dan tergabung dengan yang lain. Nah, itu menjadi satu hal yang akan sia-sia ketika pengurus tidak melihat ini sebagai satu potensi yang harus dikembangkan. Ya minimal saya pengen ke depan Almizan tetap punya kultur yang baik, akan tetapi peka terhadap zaman. Apa yang ada sekarang, misalnya sekarang marak terjadi pergulatan di tingkat dunia maya lah. Instagramnya tambah naik, YouTube harus kita naikkan, dan itu banyak value yang kita bisa berikan kepada orang-orang banyak. Itu harus segera ditangkap itu potensi-potensi seperti itu. Kemudian saya juga melihat banyak sekali ada aksesoris maupun merchandise yang Almizan itu biasanya bikin ketika ada event. Itu menjadi salah satu ladang teman-teman untuk belajar entrepreneur. Kayak Mas Hana tadi katakan, tidak hanya skill yang kita asah, akan tetapi banyak hal kita bisa lakukan. Seperti itu. Terus itu kalau tadi udah Mas Azam mengulik tentang seputar prestasi. Sekarang aku mau nanya ke Mas Hana ini, kalau di sebuah organisasi itu kan pasti ada elemen-elemen penting. Kalau di Almizan itu kan bedanya Almizan dengan yang lain. Kalau yang lain mungkin hanya sebatas pengurus dengan anggota. Tapi kalau di Almizan itu kan ada yang namanya sesepuh atau anggota lama, anggota senior kayak gitu ya Mas. Nah, kira-kira dari Mas Hana sendiri, hubungan yang baik antara senior atau sesepuh ke anggota yang masih aktif di Almizan itu seperti apa? Sebenarnya satu sama lain itu punya kadang tergantung dari pengurusnya mau mengenalkan anggotanya ke seniornya atau bahasanya nggak senior kalau di Mizan, tapi lebih pada ke kakak-kakak atau sesepuhnya mau mengajak mereka untuk silaturahim atau mendekatkan mereka atau enggak. Kalau dulu itu sistemnya gini, kalau pada masa saya itu kakak-kakak itu biasanya latihan di dalam SC ya, dari SC. Jadi kita yang notabene masih baru itu kadang takut masuk ke SC. Padahal kalau kita sudah masuk ke SC itu akan memberikan nuansa yang berbeda.
karena kebanyakan yang di dalam itu menyuruh atau meminta sini loh ke dalam kita itu, kalau kamu mau belajar apapun atau kamu mau belajar sini saya ajari, mumpung saya masih ada seperti ini. Jadi dulu kayak gitu. Saya kira dari pengurus mau memperkenalkan anggotanya ke yang atas, dan dari yang bawah pun kalau anggota itu setidaknya selalu mencoba untuk mendekatkan dirinya. Kadang seorang contoh saya sama kalian nih ya, misalnya sebelumnya kan nggak kenal, paling juga hanya sebatas kenal wajah, paling wah tuh mas tuh kayak cuek dan sebagainya, akhirnya rada menjauh. Tapi setelah kenal kan berbeda kan, ya mungkin seperti itu. Jadi yang tahu karakter kita dan yang karakter orang tua itu pengurus, yang tahu karakter anak muda atau anggota adalah pengurus. Sudah, kuncinya di situ sih. Berarti pengurusnya harus benar-benar bisa gimana nyambungin menjembatani ya antara. Kalau Mas Anas tadi membahas bagaimana itu komunikasinya, dan sekarang saya menanyakan nih kepada Mas Azam, apa sih urgensinya Mas? Iya, komunikasi itu antara senior ke pengurus, pengurus ke anggota. Apa sih urgensinya? Penting sekali ya. Misalnya ketika adik-adik ini seperti Mas Ana katakan, itu sangat benar, ketika tidak ada kenal maka akan melihat secara covernya, padahal bisa dibilang skill maupun pengalaman ada di orang tua. Pasti mereka yang sudah makan asam garam lebih banyak dan bisa ditularkan. Dan anak-anak baru ini harusnya tidak ada sekat, tidak ada yang namanya saya baru datang, saya tidak kenal siapa-siapa dan saya hanya menunggu. Itu harusnya tidak seperti itu, karena nantinya itu akan kalau dia bertahan 1 tahun, kalau misalnya enggak, akhirnya kan yang harusnya dia bisa belajar dan jadi betah, akhirnya tidak, karena inilah ada sekat yang namanya wah saya menunggulah, harus jemput bola, harus dia datang juga, ya mungkin mampir ke media sosial mungkin atau apa, kan sekarang zaman semakin canggih. Seperti itu. Ya sih, dari tadi kita udah ngobrolin tentang kealmizanan, tentang organisasi. Nah ini kayaknya satu hal yang penting untuk para anggota. Boleh Mas Tanda kalau mau minum dulu. Penting banget buat anggota Mbak. Jadi gimana sih cara menumbuhkan rasa memiliki Sense belong. sense belong ke UKM JKH Almizan itu gimana? Mungkin Mas Hana dulu bisa. Dari anggota ya? Iya. Sebenarnya kembali lagi ke tanggung jawab dari mereka. Yang pertama itu, terus selanjutnya adalah bagaimana dia itu mencari atau menemukan feel-nya. Kalau kamu tidak mau menjemput atau mencari, itu kamu tidak akan menemukan feel yang kamu rasa bahwa oh kok kayak gini ya, kok ada yang beda dan sebagainya. Ya sama kayak tadi, kalau kamu tidak mau mendekatkan dirimu kepadaku, maka kamu tidak akan tahu siapa diriku yang sebenarnya itu. Kurang lebih kan seperti itu. Maka kenalilah diriku. Berarti tak kenal maka ta'arufan ya. Tak kenal maka tak ta'arufan. Tak tendang. Ya kurang lebih seperti itu. Jangan dong. Mungkin itu jadi Sampai jangan. kenapa satu belum. Saya masih muda. Masih muda, 9 tahun di Almizan. 9 tahun nggak bisa. Iya, Umur jagung. ya kalau tadi itu komentar dari Mas Nana. Sekarang Mas Azam nih, mungkin ada tips untuk lebih mencintai Almizan itu seperti apa sih? Gimana caranya? Simple sebenarnya, kalau pengen ini dimanapun sebenarnya konsep dasar sebuah rasa ketertarikan terhadap sesuatu ketika kita masuk ke organisasi, apapun organisasinya, kalau menurut saya ada 3 hal yang perlu mereka punyai. Yang pertama, mereka harus senang dan melakukan apa yang dia senangi. Ketika dia hobi apa, kayak tadi Mas Hana mengatakan Mizan nggak melulu cuma 5 divisi, apapun itu, nulis buku boleh, berkarya karikatur boleh, pokoknya video mapping boleh. Itu nggak terpaksa ya melakukan itu. Ya, sound system kalau dia memang senang masalah set sound sangat boleh. Jadi maka dari itu kan di Mizan yang terakhir yang tahun kemarin, kalau nggak salah formulirnya itu ada apa keahlianmu, masak ya itu ya kan ada masak, itu sound system, Menjadi dan aspek sebagainya. pertimbangan juga. Iya, karena kita benar-benar menampung segala hal yang dimiliki seperti itu. Itu lakukan itu, saya yakin nanti lambat laun akan ada orang-orang yang sama mungkin frekuensi kesenangannya, akhirnya bisa dibesarkan. Kemudian yang kedua,
mainkanlah peran di sana. Jadi jangan hanya nunggu, jangan ya mungkin kalau cewek-cewek banyak nunggu nggak apa-apa. Tapi seperti itu kalau cewek jadi kader Al-Mizan nggak boleh nunggu, harus dia menjemput berperan apa sih sayang kan. Kayak misalnya di ekosistem alam ini nanti si capung punya peran sendiri, belalang punya peran sendiri, dan dia kan nggak ada akal kan, kalau bahasa manusianya kan dia nggak ada otak. Mereka pun bisa menempatkan perannya masing-masing. Masa anak-anak Al-Mizan yang notabene semuanya manusia nggak bisa memainkan peran seperti itu. Peran apapun nanti pengurus akan sangat welcome terhadap itu. Terus yang ketiga lebih ke arah ini harapan. Jadi ada satu hal kita kepengen ke depan, ada satu tempat yang bisa dijadikan naungan bersama. Ya minimal kalau sekarang kita punya kantor, kita bisalah habiskan waktu di sana untuk berkreasi. Kalau base camp gitu. Base camp. Kalau tidak penuhilah base camp Al-Mizan yang notabene adalah kumpulan-kumpulan seperti kontrakannya Tafid mungkin atau apa. Jadi ngumpulnya di situ banyak ide yang bisa tertularkan ketika kita bersama. Ya, betul sekali. Yang pertama apa, Mas? Yang pertama cinta, melakukan apa yang disuka. Yang kedua memainkan peran. Dan yang ketiga berumah bersama. Rumah bersama. Iya sih. Itu banget sih kekeluargaan banget. Ya, mungkin ini tuh keinginan dari Mas Ya. Adam sendiri, tapi itu bisa kompleks ya, Mas. Dan itu saya bahasakan untuk kader. Kader. Siapa tahu ada yang mau berumah bersama juga. Ya, bisa yang pernah bersama di segala Al-Mizan, sesuatu gitu kan. aspek kehidupan bisa ditemukan di Al-Mizan. Betul. Iya. Benar banget. Kalau tadi kita bicarakan tentang hubungan bagaimana pengurus sama anggota nih, saya tuh timbul pertanyaan. Apa nih, Mbak? Apa sih sebenarnya keistimewaan jadi pengurus itu, Mas? Karena orang kan kalau lihat pengurus tuh identik dengan apa ya? Tanggung berat, jawab, beban gitu kayak ya gitu. kan? Aku harus lebih dari yang lain. Pasti mungkin bisa sharing ya, istilahnya bahasanya sharing ke teman-teman biar apa ya, enaknya jadi pengurus apa itu mungkin. Biar enggak wah kayak beban gitu ya kan. Jadi tuh enggak yang beban kayak gitu. Enggak enak semua, padahal kan semua juga ada yang enak gitu. Mungkin bisa Sharingkan. Mas yang namanya pengurus itu ketika apa sih enaknya, puncak tertinggi dari satu organisasi adalah menjadi seorang pengurus. Katakanlah menjadi seorang ketua lah, ibaratnya seperti itu, dimanapun berada. Cuman saya nggak tahu, mungkin Mizan itu termasuk orang yang orang-orangnya itu tawadu, sehingga ketika pas menjadi dia mempersilahkan kepada orang. Tapi sebenarnya mereka semuanya mampu. Nah, di samping itu, ketika kita dalam satu momen itu kita bisa atau kita mampu menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada. Karena apa? Seorang pemimpin itu punya kekuatan sendiri. Contoh kayak gini, taruhlah presiden itu nggak mungkin membuka pintu istana atau pintu mobilnya sendiri kan, pasti ada ajudannya. Begitupun dengan di Mizan. Tapi Mizan itu nggak sampai eksklusif buka kan ini tolong parkiran, nggak kayak gitu. Cuman dia mampu memanage atau meminta beberapa orang untuk menolong, dan itu sangat berguna ketika dia sudah selesai lulus. Contoh kayak saya sebagai ketua 2 belajar yang namanya organisasi dari ketua 2, terus akhirnya menjurus ke skripsi saya, meskipun PBA pendidikan bahasa Al-Quran, bahasa Arab PBA apa dong? PBA ya bahasa Arab, tapi karena saya suka dengan manajemen tadi yang berawal dari ketidaksukaan saya, terus akhirnya sampai skripsi saya manajemen, dan saya ngambil S2 pun ke manajemen juga. Dan sampai sekarang ketika saya masuk ke SMA, saya didapuk sebagai pembina rohis, di mana juga arahnya ke manajemen. Sampai kapanpun itu sangat berguna sekali. Bahkan sekarang ada teman kita itu yang baru Mas Takin ya, jadi sekdes. Itu kan juga dia belajar manajemen dari Al-Mizan juga. Bukan anak manajemen, tapi karena Al-Mizan bisa memanage. Iya, jadi ada ilmu-ilmu yang didapatkan. Jadi nggak hanya ibarat kata yang tilawah, hanya pintar tilawah aja, hanya bisa menghafal Quran, tapi segala aspek keahlian itu bisa dilakukan di Al-Mizan. Skill tambahan tuh didapatkan di Al-Mizan ya kan. Iya, benar. Nah, kalau dari tadi kan udah menyinggung tentang rasa milik Kiki. Kalau orang-orang kan bicara rasa tuh kayaknya paling semangat kan ya, apalagi kali ini tuh pembahasan yang sangat menarik lah, yang terakhir ini ya kan. Tadi tuh sudah tentang rasa memiliki organisasi itu gimana. Nah, sekarang itu bicara tentang
Cinta. Cinta. Kayaknya aku mau tanya ke Pembahasan yang tidak pernah habis Iya, ya. kayaknya dari tadi kan Mas Azam kalau bicara soal Cinta rasa, tuh soal langsung cinta tuh aku nih mau jelasin nih. ya ekspresinya Sebenarnya tuh beda sendiri kan. Sumringah kayak gitu loh. Bahagia. Padahal singgelilah. Ya, aku mau tanya dulu ke Mas Azam. Cinta organisasi itu ditunggu atau dijemput? Dijemput. Cinta dengan Almizan dijemput. Dijemput. Kenapa? Dijemput. Karena kalau misalnya kita menunggu, ya mungkin teman-teman sampai kapanpun nggak akan bisa cinta, karena di Almizan itu bisa cinta karena ikut berproses. Kalau kita nggak datang, kita nggak nyapa, kita nggak kumpul, ya kita nggak akan mungkin nemukan cinta di sana. Entah itu cinta secara, ya mungkin kalau bahasa orang-orang jodoh boleh, tapi kalau saya lebih ke arah cinta ke organisasi, terus cinta ke teman-teman, kan kita boleh cinta ke semua orang. Itu harus dijemput dan harus datang, dan teman-teman nggak boleh yang namanya di rumah menunggu, itu nggak boleh. Jadi harus ikut mau berproses ya, Harus berarti proses. cintanya itu dari proses. Kalau Mas Yes. Hana sendiri yang lebih pro ya, Iya, istilah- lebih pro karena udah Iya, soal soal, jadi- dan dengar-dengar juga sih sang istri juga merupakan anggota UKMJG Almizan loh. Ya, istri memang anggota Almizan, tapi saya mengenal sebelum masuk ke Almizan. Cuman untuk cara mendapatkannya lewat Almizan. Gitu. Almizan menyatukan. Apa ya, dijemput atau ditunggu? Kalau tadi saya mengutip dari perkataannya Mas Azam, itu ada tiga hal yang dilakukan oleh anggota baru, yaitu pertama tadi apa? Melakukan Melakukan apa yang senang disenangi, terus bermain peran, yang terakhir adalah berumah bersama. berumah bersama. Setidaknya dari itu ada representasi bagaimana kita untuk menjemput cinta itu sendiri. Karena cinta itu apa ya? Kalau kita melihat itu pasti ada satu proses yang panjang untuk kita kenal, untuk kita tahu, untuk kita memahami, dan untuk kita merasakan. Itu kan beberapa proses di dalam tiga hal tadi kan. Iya. Tiga pilar tadi, pilar kayak pilar DPR ya. 5 pilar. Tiga pilar, Iya. 5 pilar kayak seperti itu. Jadi nggak mungkin kita hanya menunggu tanpa kita melalui proses yang sesungguhnya. Nggak bisa. Jadi semua itu harus dijemput melalui proses gitu ya kan. Kalau kita menunggu juga sebenarnya bisa menjadikan cinta, tapi cinta pada dirinya sendiri. Karena dari proses, karena kalau menunggu itu hanya lebih mengenal diri sendiri. Iya. Ya, kayak gitu. Jadi cinta ke orang atau ke organisasi Organisasi. itu kurang gitu, jadinya harus kita menjemput gitu. Mas Azam dari tadi senyum, Iya. menghela nafas. Kayaknya ada apa gitu Tapi kan. jangan diidentikan nanti maksudnya cinta ini nanti kita boleh menemukan jodoh di Mizan, terus kita boleh mencari jodoh di Mizan. Jadi Mizan itu sebagai biro jodoh, janganlah ya. Maksudnya itu Bonus, sebagai bonus. ya Bonus. Ya nggak terasa kita udah ada di penghujung acara nih Mbak, bincang-bincang tadi sudah banyak yang kita dapatkan tentang Almizan ya Ya kan. bener banget. Tapi sebelum kita tutup nih, kita harus tahu dong closing statement dari mas-mas yang luar biasa. Mungkin ada apa ya, Pesan yang belum pesan, ada. harapan, atau harapan yang untuk ada ingin diucapkan. Iya. Silakan mas. monggo dari Mas Azam dulu deh. Untuk calon anggota 2020 berarti ya. Ya. Yang pertama, kalian harus coba untuk tahu apa itu Almizan, kemudian adik-adik mau untuk datang, untuk berproses. Kemudian ketika adik-adik mengalami satu benturan, jangan jadikan itu sebagai alasan untuk pergi. Karena mungkin benturan itu adalah bentuk dari ujian yang mana itu menjadi satu hal kamu itu akan kuat atau tidak, atau justru malahan apa yang anda katakan itu adalah benturan, ternyata itu sebenarnya adalah proses pendewasaan. Dimanapun ketika kalian tetap seperti itu, ada benturan terus pergi, nanti kalian nggak akan mengerti di balik itu ada apa, dan dimanapun akan terjadi seperti itu. Jadi apapun yang terjadi, coba diproses. Ada banyak jalan menuju Roma. Jadi pada intinya tetap proses adalah hal yang terbaik untuk di Almizan. Apapun masalahnya harus tetap lanjutkan. Ya, lanjutkan. Sekarang dari Mas Hana nih. Oke,
Untuk kali jaga muda apa Mizanuna. Mizanuna muda. Mizanuna muda. Saya masih terpengaruh dengan apa? Dengan Tagline. kamu tagline-nya. Oh, ya. Mungkin tadi pagi saya baru bikin apa quote untuk mungkin untuk kedepannya untuk Istimewa semuanya lah. Acara ini ya sampai dibikin quote. Al-Mizan itu seharusnya bergerak sesuai dengan zamannya, bukan pada tradisinya. Mungkin seperti itu. Dan itu aja. Itu Nanti aja. bisa kalian tafsirkan sesuai dengan keinginan kalian. Nah itu tadi closing statement dari bintang tamu kita yang keren-keren. Tepuk Pada tangan keren dulu dong buat Kerasa ya Kerasa kan. juga ya Semoga apa yang tadi sudah disampaikan oleh mas-masnya bermanfaat untuk kita semua. Amin. dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang pada dikepoin pada oleh Mizanuna muda ya kan. Untuk sore hari ini udah kita mencoba untuk kita jawab ya kan, Ya, Mbak. benar Nah sekali. sebelumnya kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Azam Zam, dan Terima kasih Mas kembali. Hana, Kembali. terima kasih banyak menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya. ya telah meninggalkan istri di rumah, meninggalkan kuliah di Solo ya Nah, kan. hanya untuk Al-Mizan, Mizan, ya ya. kan. Ya kita harus pamit undur diri. Terasa ya sudah di ujung perjumpaan. Ya, saya pamit undur diri. Saya Hilmi Mudrika. Dan saya Izanur Latifah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.